Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberikan kenikmatan untuk bisa kembali thalabul ilmi bersama-sama mengkaji tentang ad-din ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Rasulullah SAW, keluarga, sahabat serta pengikut setia beliau. Kali ini kita akan memasuki pasal tentang hal-hal yang membatalkan wudu dari kitab Matan Abu Suja, yaitu walladzi yanqudul wudu'a sittatu asya. Walladzi yanqudul wudu'a, dan hal-hal yang membatalkan wudu sittatu asya, ada 6 perkara. Yang pertama, ma kharaja minas sabilain, apa yang keluar dari 2 jalan. Artinya manakala 2 jalan itu mengeluarkan sesuatu, maka batalah wudunya. Yang kedua, wan naumu, dan tidur ala ghairi hayatil mutamakkini, tidur di mana posisinya itu tidak tetap di atas tanah. Artinya posisi pantat itu tidak tetap pada tempat duduknya. Wa zawalul aqli, dan hilangnya akal, bisukrin, karena mabuk, au maradin, atau karena sakit. Walamsur rajuli, walamsu, dan menyentuh ar-rajuli, seorang laki-laki, al-mar'ata ajnabiyah, wanita yang bukan mahramnya, wanita yang lain, min ghairi hailin, tanpa adanya tabir atau penghalang. Wa masu farji adami, dan menyentuh farji anak Adam atau kemaluan anak Adam. Bibatinil kafi, dengan telapak tangan bagian dalam. Wa masuhal qati duburihi, dan menyentuh bagian lingkaran dari dubur, alal jadidi, menurut pendapat kaul jadid. Nah, penjelasan dari pasal ini adalah bahwa hal-hal yang membatalkan wudu itu ada 6 perkara. Yang pertama adalah ma kharaja minas sabilain, manakala 2 jalan, yaitu kubul, kemaluan depan, wa dubur, dan kemaluan yang belakang, itu mengeluarkan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang ke-6, au jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau datang seorang di antaramu dari tempat buang air. Maksudnya datang dari tempat buang air dan sudah menunaikan hajatnya atau buang hajat. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddoa. Allah tidak menerima sholat seseorang di antara kalian yang hadas, idza ahdatsa, manakala berhadas, hatta yatawaddoa, sehingga dia berwudu. Lalu seorang dari Hadramaut menanyakan hal ini kepada Abu Hurairah, apa hadis itu? Maka dijawab, kentut yang tidak berbunyi.
yang istilahnya adalah fusaun, dan kentut yang berbunyi yang istilahnya adalah dzuratun. Maka disamakan kepada yang tersebut semua yang keluar dari kubul maupun dubur, walau yang keluar itu adalah benda yang suci. Kemudian wanaumu ala ghairi hayati mutamakini, dan tidur pada posisi yang tidak tetap. Abu Dawud dan lainnya meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wika usail al-ainan faman nama falyatawaddo. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu, riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Tali pengikat dubur adalah mata. Oleh sebab itu, siapa yang tidur hendaklah ia berwudu. Nah, kata wika, benang yang dibuat mengikat karung atau lainnya. Asahu, dubur, artinya sadar, itu menjaga keluarnya apa yang ada di dalam perut manusia itu. Nah, makna mutamakinin ialah orang yang tidur dengan menapakkan kedua pantatnya di atas tanah, di mana ia tidak akan jatuh seandainya ia tidak bersandar pada sesuatu. Nah, orang yang tidur demikian itu tidak rusak wudunya karena ia merasakan apa yang keluar dari dirinya. Hilangnya akal dikiaskan dengan tidur karena pengertiannya yaitu malah melebihi dari orang yang tidur. Kemudian walamsu rajulil mar'atal ajnabiyah, bersentuhnya seorang laki-laki dengan perempuan ajnabiyah. Allah berfirman aula mastumun nisa. Nah, kata lamastum yaitu menyentuh. Hadis Tirmidzi diriwayatkan oleh 5 orang ahli hadis yang disahihkan oleh At-Tirmidzi dari Bisrah bin Safwan radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mamassa dzakarahu fala yusalli hatta yatawaddoa." Siapa yang menjamah kemaluannya maka ia tidak boleh mengerjakan sholat sebelum berwudu. Nah, ini yang dijadikan dasar bahwa menyentuh kemaluan itu adalah termasuk hal yang membatalkan wudu. Kemudian An-Nasa'i juga meriwayatkan wa yutawaddau mimmas zakar, dan berwudu lantaran menjamah kemaluan. Nah, ini bisa mengenai kemaluannya sendiri dan apalagi kemaluan orang lain. Nah, menurut riwayat Ibnu Majah dari Ummi Habibah, mamassa farjahu falyatawaddo, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka ia berwudu. Nah, ini mengenai lelaki dan wanita sebagaimana mengenai pula kubul dan dubur. Kemudian di akhir pasal ini Abu Suja menyebutkan alal jadid, yaitu menurut kaul jadid dari Imam Syafi'i, yaitu bahwa pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu di Mesir itu adalah kaul jadid. Baik tulisan maupun fatwanya itu disebut dengan kaul jadid. Nah, mazhab jadid inilah yang digunakan selamanya kecuali dalam masalah-masalah yang oleh para imam mazhab ditetapkan dengan menguatkan mazhab qadim atau pendapat lama beliau manakala beliau masih di Irak. Jadi kalau kaul jadid itu di Mesir, kaul qadim itu ketika beliau masih tinggal di Irak. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat dan menambah kepahaman kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.